Mas, untuk mengidentifikasi ini kenapa, ini gimana, pasien tersebut dibawa dan dilarikan ke rumah sakit. Boleh ceritain secara lengkap Bang kejadian mistis yang pernah lo alamin di salah satu daerah di Cilacap? Waktu itu tanggal 25 April tahun 2023, seorang ibu-ibu mungkin usianya 45 tahun sampai 50 tahun ditemukan tergeletak di daerah terminal Kota Bekasi. Nah, pada waktu itu warga yang respon dan alhasil di sana dibawa orang puskesmas untuk mengidentifikasi ini kenapa, ini gimana. Pasien tersebut dibawa dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah nyampe di rumah sakit, pasien tersebut dirawat selama kurang lebih 3 hari di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Bekasi. Nah, dalam perawatan medis 3 hari, lalu pihak rumah sakit bersama saya juga di Boston Ambulan waktu itu meminta untuk membantu mencari pihak keluarga, dan setelah itu minta untuk mengevakuasi lanjut ke daerah si almarhum, karena dalam waktu 3 hari dirawat di rumah sakit ternyata dia meninggal dan nggak tertolong secara medis. Cuma yang jadi masalah waktu itu si pasien tersebut itu dia tidak punya identitas, KTP nggak ada, dia bawa barang bawaan. Jadi di dalam tas itu kita coba cek, itu nggak ada KTP dia, nggak ada identitas, cuman ada selembar kertas yang di situ tercatat ada nomor telepon tapi nggak ada namanya. Nah, di situ akhirnya kita coba cari, dibantu sama teman-teman dari pihak Dinsos, Dinas Sosial, dan setelah itu baru kita coba connect ke keluarga, dan alhamdulillah di sana terhubung sama pihak keluarga. Jadi mungkin secara histori pasien ini rencananya mau pulang kampung mungkin, karena di tanggal 25 April ini kan pasca habis lebaran tuh, lebaran Idul Fitri. Nah, dia mungkin mau pulang kampung dan kelelahan atau mungkin kena serangan jantung, alhasil harus dirawat di rumah sakit. Nah, setelah itu udah teridentifikasi secara medis tidak bisa ditolong, lalu setelah itu dia ketemu sama pihak keluarga. Kita diminta dari pihak rumah sakit untuk mengantarkan jenazah tersebut ke tujuan. Kita kontak, kita connect sama pihak keluarga, dan kita ngobrol, ternyata itu suaminya. Di nomor telepon yang ada di dalam tas, kertas yang ada nomor telepon tapi tidak ada namanya, itu tuh nomor suaminya ternyata. Dan kita kasih kabar bahwa kondisinya sudah tidak ada, meninggal. Ditambah lagi dia masuk rumah sakit sudah 3 hari dalam penanganan medis. Keluarga meminta untuk kita dibantu tolong bawa ke Cilacap di daerah Kabupaten Majenang, kata dia kayak gitu. Pas diminta untuk evakuasi jam 5 sore kita prepare, karena permintaan harus dibawa jenazah ke daerah Cilacap, dimandiin dulu di rumah sakit, dikain kafankan, dirawat dulu jenazah. Dan selesai itu kurang lebih di rumah sakit proses pemandian jenazah sampai pengkafanan jam 7. Pas mau jenazah diberangkatin selesai jam 7 malam, kita ada kebingungan. Karena waktu itu pas bertepatan pasca habis Idul Fitri, kru nggak ada, belum pada pulang ke Bekasi lagi setelah habis pada mudik. Terus juga nggak ada teman-teman lain yang ngebantu untuk nganterin. Jadi singkat cerita pada waktu itu sendiri nganter jenazah start dari Kota Bekasi menuju ke Cilacap. Berhubung jenazah sudah siap dan mau diberangkatkan jam setengah 10 atau jam 10 waktu itu, jam 10 malam kita langsung bawa jenazah ke mobil. Setelah di mobil sudah siap, baru kita lanjut perjalanan menuju ke daerah Cilacap, Majenang.